Yang kedua, privatisasi pendidikan. Itu problem, karena dulu pendidikan itu ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan, gitu, tujuannya bukan mencari uang, ingin mencerdaskan rakyat supaya dia sadar terhadap hak dan kewajibannya sehingga berjuang untuk memerdekakan diri. Tujuannya mencerdaskan. Tidak ada kan Ki Hajar kemudian, ayo kamu uang bangunannya berapa, SPP-nya berapa. Hari ini gitu, komersialisasi pendidikan kemudian marak di mana-mana. Orang bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dengan syarat harus mengeluarkan dana yang banyak. Itu namanya komersialisasi pendidikan. Kami menyebutnya dengan sebutan industri pendidikan. Itu berbahaya menurut saya. Nah, saya yakin sepenuhnya ini bukan ke situ arahnya gitu. Ini betul-betul pure tadi untuk memfasilitasi masyarakat supaya cerdas mencapai tingkat pendidikan paling tinggi. Karena indikatornya sudah kelihatan dari awal. Dirikan dulu gedung, terserah nanti ada siswa atau tidak tetap saja berjalan itu. Bapak Ibu nanti bisa ya menandai kalau sebuah lembaga itu komersial atau bukan. Lihat apakah ketika masuk mereka mensyaratkan untuk ada uang bangunan yang tinggi. Saya punya di sana itu banyak. Ada yang 30 juta. Uang pertamanya 20 juta. TK ada yang 7 juta. Paling rendah 2,5 juta. Itu baru masuk TK. Ada yang sampai 30 juta. Itu pertanyaan saya, kalau dia lulus TK bisa apa memang gitu? Apakah bisa terbang? Enggak juga ternyata, sama saja. Bisa ikro gitu kan. Akhlaknya bagus, jadi bisa mengucapkan terima kasih kepada orang lain, bisa menyapa dengan assalamualaikum, kalau ditanya juga bisa menjawab, bisa berterima kasih, bisa meminta maaf. Itu namanya karakter. Itu yang dikedepankan. Tapi ada yang 30 juta, ada yang 2,5, ada yang gratis. Sama saja. Kompetensi yang dihasilkan tidak sampai bisa terbang gitu maksudnya. Jadi ini saya kira butuh cerdas. Butuh cerdas apa kita melihat itu. Karena kalau TK itu misalnya TK nih, yang dibutuhkan kan karakter sebenarnya. Kemampuan membaca itu tidak diwajibkan TK itu. Tetapi karena tadi masyarakat banyak yang meminta, menekan kepada guru-guru TK gitu, akhirnya guru-guru TK juga bekerja keras supaya lulusannya bisa baca. Itu gara-gara tekanan dari orang tua. Di satu sisi sekolah SD gitu kan, ada yang mensyaratkan kalau mau masuk harus bisa baca. Akhirnya guru TK tertekan. Padahal itu tidak ada kewajiban sebenarnya untuk bisa membaca. Bisa membaca itu menurut psikologi itu kematangan usianya adalah 6 tahun. Dan itu adanya di sekolah dasar. Masuk sekolah SD itu maksudnya supaya bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Sekarang TK sudah di Bapak Ibu, saya pernah studi banding Australia ya, walaupun tidak langsung, tapi saya punya kawan yang studi di sana, punya buku yang dia tulis. TK itu lebih mengedepankan apa? Karakter. Jadi yang dibangun, dikembangkan dari anak-anak itu apa? Pertama, karakter suka belajar gitu. Jadi anak itu bagaimana supaya senang kalau pergi ke sekolah, itu saja yang penting. Karena anak-anak kita ini di Indonesia umumnya, anak itu kalau mau ke sekolah, itu membujuknya sampai berlapis-lapis itu. Pertama bangun susah. Sudah bangun susah, kemudian sarapan pun susah. Ini terima di kota ya, bukan di sini ya. Ketika berangkat pun juga lama-lama main macam-macam. Nah, saya mendapat informasi dari teman-teman yang studi di Australia itu, anak saya katanya, ketika dulu di Indonesia, sekarang di Australia, kemudian dia sakit pada satu hari. Orang tuanya mengatakan, karena kamu sakit, sudahlah kamu libur dulu gitu. Tinggallah istirahat di rumah. Jawabannya apa? Tidak, saya mau sekolah katanya. Artinya perasaan suka dan senang itu tetap menjadi prioritas utama bagi kurikulum sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini penting saya kira kurikulum sekolah ini di TK maupun di SD. Kurikulum pertama adalah bagaimana membuat anak-anak itu merasa senang, enjoy, suka belajar, suka ke sekolah. Jangan dibuat kesan menakutkan, justru akhirnya orang itu tidak mau sekolah. Nah yang kedua tentu apa? Peduli sebenarnya. Bagaimana menciptakan anak-anak yang peduli. Kalau dia mau meminta sesuatu, dia permisi, ngapunten gitu kan. Kalau dia salah meminta maaf.
Kalau dia diberi kebaikan berucap terima kasih. Itu sih karakter-karakter yang simpel itu. Kalau ada anak temannya yang sakit, dia peduli untuk menengok. Jika ada sampah yang tergeletak, dia peduli untuk mengambil kemudian memasukkannya ke tempat sampah. Dan dia juga tidak membuang sampah di luar tempatnya. Itu kan karakter-karakter simpel sebenarnya. Kalau itu tercapai, itu sebenarnya kesannya relatif baik. Jadi saya hanya menunjukkan karakter-karakter yang paling simpel, menunjukkan bahwa karakter itu sudah baik pada anak gitu. Itu saja. Selebihnya bisa. Karena gini, mampu membaca, ya bisa membaca, itu kemampuan kognitif.